Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Raffi dengan NIM 118140198 dari kelas metodologi penelitian kelas RA. Di sini saya akan mempresentasikan draft proposal tugas akhir dengan judul Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Ruangan Kampus menggunakan metode prototipe berbasis web. Pertama, kita masuk ke pendahuluan, yakni pertama latar belakang. Yang melatar belakangi saya memilih judul tersebut adalah biasanya pada universitas atau perguruan tinggi saat ini terdapat layanan berupa peminjaman ruangan atau penggunaan izin ruangan untuk menunjang segala kegiatan, aktivitas, ataupun rangkaian acara yang ada. Layanan ini sering digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang kegiatan keorganisasian ataupun komunitas yang ada. Namun peminjaman ruangan saat ini dirasa sangat sulit oleh anggota organisasi ataupun komunitas karena memerlukan pengisian formulir dan penantian persetujuan ataupun menentukan waktu kepada pihak yang memberikan izin untuk meminta persetujuan, sehingga menguras waktu si peminjam ruangan. Tidak karena menguras waktu, si peminjam juga harus mencari tahu apakah satu ruangan yang ingin dipinjam itu sudah di-booking atau belum. Lalu selanjutnya dari latar belakang yang telah saya paparkan, didapatkanlah masalah, yakni pertama dibutuhkannya sebuah sistem informasi peminjaman ruangan untuk kemudahan dalam peminjaman ruangan agar efektif dan efisien. Lalu masalah yang kedua adalah pengolahan data ruangan yang masih dilakukan secara manual. Dari masalah tersebut, dari identifikasi masalah tersebut didapatlah rumusan masalah yang berupa 1. Bagaimana sistem peminjaman ruangan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, bagaimana pengolahan data ruangan yang sedang dipakai ataupun tidak terpakai dapat tersusun rapi di dalam sistem. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengembangkan sistem informasi peminjaman ruangan agar memudahkan dalam proses peminjaman ruangan. Lalu yang kedua ada mengolah data ruangan yang terpakai maupun tidak dipakai dengan cara menyimpan data ke dalam database dan ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga sistem yang dijalankan tidak dilakukan secara manual lagi. Lalu dalam penelitian ini terdapat batasan masalah. Yang pertama, ruang lingkup penelitian ini hanya berada dalam kampus Institut Teknologi Sumatera. Lalu yang kedua, proses pembuatan website menggunakan SDLC model prototype. Masuk selanjutnya ke landasan teori. Berikut adalah tinjauan pustaka dan beberapa hal yang akan digunakan untuk pembangunan website ini. Yang pertama ada HTML, yang merupakan Hypertext Markup Language, yang merupakan suatu bahasa markah yang digunakan untuk membuat halaman web menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser website. Lalu ada PHP, sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source yang biasanya digunakan dalam pengembangan website. Lalu ada website adalah halaman informasi yang berisi komponen-komponen yang terdiri dari teks, gambar, dan animasi yang disediakan di internet, sehingga bisa diakses selama terkoneksi dengan jaringan internet. Selanjutnya ada XIMPP yang merupakan sebuah software untuk menjalankan local server di perangkat pribadi dan memiliki berbagai modul seperti Apache untuk server-side-nya PHP dan MySQL untuk database. Lalu di sini selanjutnya ada MySQL sendiri yang merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL dan DBS yang multi-thread dan multi-hoster. Database yang digunakan sendiri adalah MySQL. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode model prototype. Metode prototype sendiri adalah salah satu model yang ada di dalam Software Development Lifecycle atau yang bisa disingkat sebagai SDLC. Metode prototype ini dipilih karena proses pengembangannya mengutamakan komunikasi terhadap konsumen, sehingga developer dapat mengetahui kebutuhan seperti apa yang digunakan oleh konsumen ketika website dikembangkan. Melalui metode prototype ini juga
dapat membantu developer karena dari produk yang dikembangkan bisa langsung mendapatkan feedback dari user, sehingga dapat mengetahui apa yang kurang ataupun masalah dari produk yang sedang dikembangkan. Lalu dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan digunakan dua metode. Metode pertama ada survei. Survei ini dilakukan melalui kuesioner dan wawancara dengan mahasiswa ITERA untuk mengetahui informasi serta pendapat mereka dalam sistem peminjaman ruangan yang ada di kampus saat ini. Data yang didapatkan akan menjadi gambaran yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk membangun sebuah website yang nantinya akan menjadi solusi untuk permasalahannya. Lalu ada metode kedua yakni studi literatur. Studi literatur ini dilakukan untuk mendapatkan teori-teori dari permasalahan yang telah dirumuskan, teori-teori dari penelitian terdahulu, dan teori-teori yang terkait dengan penelitian digunakan sebagai acuan dalam mendapatkan solusi dari penelitian yang dilakukan. Adapun literatur yang dipakai diambil dari jurnal, e-book, buku, dan materi-materi yang ada di internet. Lalu selanjutnya ada perancangan dan pembuatan sistem. Seperti yang saya bilang sebelumnya, sistem ini dibangun dengan menggunakan model prototype. Di sini ada beberapa langkah-langkah atau diagram alir dari prototipe itu sendiri. Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan. Pada tahap ini, pengumpulan kebutuhan dilakukan dengan menggunakan survei dan wawancara pada konsumen. Peneliti akan berkomunikasi dengan user secara langsung untuk mengetahui kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat ingin seperti apa. Lalu ada membangun prototype. Di sini prototipe selanjutnya yang ingin membangun prototyping ini, yakni kita membuat perancangan sementara yang akan berfokus pada penyajian kepada user, seperti input ataupun output. Lalu tahap selanjutnya adalah evaluasi prototyping. Pada tahap ini, user akan mengevaluasi prototipe yang sudah dibangun. Apakah sudah sesuai dengan keinginan konsumen. Sehingga jika sudah sesuai, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya. Namun jika tidak, maka prototipe akan direvisi dan mengulang kembali di langkah 1-3. Implementasi. Setelah prototipe yang sudah dibangun disetujui oleh user, maka selanjutnya adalah melakukan pengodingan dari prototipe yang telah dibuat. Pada tahap ini, merupakan tahapan yang dimana produk mulai dibangun. Lalu tahap selanjutnya adalah masuk ke menguji sistem. Setelah produk selesai dibangun, maka akan dilakukan pengetesan sebelum digunakan. Pengetesan ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode seperti white box, black box, dan lain-lain. Lalu tahap selanjutnya adalah evaluasi sistem. User akan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah memenuhi harapan, maka dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun jika belum, maka akan mengulang kembali di langkah keempat dan kelima. Lalu selanjutnya tahap selanjutnya adalah menggunakan sistem. Jika produk yang telah dibangun dan telah diuji, yang kemudian telah diterima oleh user, maka produk siap diberikan dan digunakan oleh user. Mungkin itu saja presentasi dari draft proposal tugas akhir saya. Ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.